Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan tubuh jiwa raga kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa anak-anak kami yang bisa membawa kita dalam doa? Ya, berdiri. Semua? Sudah. Nah, berarti sekarang kita akses ya. Tiara. Hadir, Pak. Arif Dionis. Hadir, Pak. Keisha. Hadir, Pak. Moses. Pak. Berarti anak-anak kami sudah hadir semua kan? Iya, Pak. Sudah hadir semua? Sudah, Pak. Masih ada semangat? Masih. Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya memulaikan materi kita yang baru pada pagi hari ini, Bapak terlebih dahulu mengingatkan kembali kepada anak-anak kami bahwa apa materi kita minggu yang lalu. Siapa ya anak-anak kami yang masih ingat? Struktur teks pidato persuasif. Ya. Apa pengertiannya? Teks pidato persuasif umumnya memiliki struktur yang terorganisir untuk membantu pembaca atau pendengar melalui argumen yang dibangun dengan baik dan memperkuat pesan utama. Iya, benar. Tepuk tangan buat Tiara. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Iya, siapa yang masih ingat apa pengertian daripada teks observasi? Siapa yang tahu? Silakan. Teks laporan hasil observasi memerlukan perencanaan dan organisasi yang baik. Ya, terima kasih buat tepuk tangan untuk kalian. Masih ada langkah? Apa saja langkah-langkah untuk membuat struktur teks observasi? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Hah? Pendahuluan, apa lagi? Ya. Metode observasi. Apa lagi? Ya. Konteks atau materi. Apa lagi? Hah? Siapa? Ya, silakan. Hasil observasi analisis hasil. Ya, terima kasih. Berarti anak-anak kami, walaupun satu minggu yang sudah lalu kita mempelajari tentang teks laporan observasi, tetap semangat anak-anak kami untuk belajar di rumah. Berarti hari ini adalah kita masuk pada materi ajar teks fabel. Ya, materi yaitu fabel. Ada yang tahu anak-anak kami apa itu materi teks fabel? Ya, silakan.
Ya benar. Berarti pengertian teks fabel itu adalah salah satu jenis teks sastra yang mengisahkan tentang kehidupan hewan atau benda mati yang diberikan sifat dan perawakan manusia. Tujuannya utama teks fabel adalah memberikan pesan, moral atau pelajaran hidup kepada pembaca melalui kisah yang dihadirinya. Langkah-langkahnya atau struktur teks fabel dibagi tiga, yaitu 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Resolusi. Pengertian daripada orientasi itu adalah bagian pemulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel tersebut yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar, tempat dan waktu, pengenalan background atau tema dan lain sebagainya. Keduanya, komplikasi. Mungkin anak-anak kami sudah tahu apa itu komplikasi. Berarti komplikasi itu adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Dan ketiganya, resolusi. Resolusi adalah bagian teks yang berisi dengan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Ya, berarti itu adalah pengertian daripada teks fabel atau langkah-langkahnya, atau langkah-langkah daripada teks fabel. Berarti ada tadi yang Bapak jelaskan bahwa teks fabel itu adalah dibagi tiga, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Berarti dibagi tiga dia. Berarti Bapak tadi sudah menjelaskan satu persatu apa pengertian daripada teks fabel itu. Ya, sudah jelas? Iya. Makanya kepada anak kami harus memahami, mengerti. Kalau ada anak kami yang masih belum mengerti atau memahami, harus jangan malu-malu untuk bertanya supaya kita bahas bersama. Bagian B-nya, kaidah kebahasan teks cerita fabel. 1. Kata kerja kata adalah satu dari beberapa unsur kaidah kebahasan pada teks cerita fabel. Adapun di dalam kata kerja pada teks cerita fabel dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian 1, kata kerja aktif, transitif, kata kerja yang membutuhkan objek di dalam kalimatnya. Contohnya adalah memegang. Jadi kata memegang itu harus diikuti oleh objek, yaitu apa yang dipegang. Misalnya dia memegang ekor buaya, jadi tidak bisa hanya dengan dia memegang. Bagian keduanya, kata kerja intransitif. Kata kerja ada yang tidak membutuhkan objek dalam kalimatnya. Contoh kalimat misalnya singa itu tidur. Hanya dengan kalimat seperti itu saja tanpa melihat objeknya, orang sudah tahu kalau singa sedang tidur. Ya. Seterusnya, penggunaan kata sandang, si dan sang. Di dalam teks cerita fabel sangat sering dijumpai dan ditemukan penggunaan
kata sandang, si dan kata sandang sang. Adapun penjelasan mengenai penggunaan kata sandang, si dan kata sandang, sang di dalam teks cerita fabel akan dijelaskan secara lengkap dengan contoh sebagai berikut. Contohnya, kata sandang, si dan sang kerbau berkeliling hutan sambil menyapa binatang-binatang lain yang berada di hutan tersebut. 2. Sang kerbau mengejek kongkong yang buruk yang tidak dapat pergi kemana-mana. 3. Sang kerbau selalu membanggakan dirinya yang dapat pergi ke tempat yang dia sukai. 4. Si kepompong hanya dapat berdiam saja saat mendengarkan ejakan itu. Bagian ketiganya, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Contohnya, kata keterangan tempat waktu. 1. Diceritakan pada suatu malam yang gelap gulita ada seekor harimau berburu di hutan. 2. Pada suatu malam sang harimau kembali berburu ke hutan tersebut karena cuaca sedang turun hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur dan air. 3. Si kelinci mengangkat wortel tersebut dan menaruhnya di tempat yang tinggi yang lebih aman. 4. Kamu hanya bisa menaruh wortel tersebut di pohon itu. Bagian keempatnya, penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Aisyah berlari dengan cepat, kemudian menghampirinya, lalu memeluk ibunya dengan erat karena telah lama tidak berjumpa. Dan terakhir, lalu sang gajah menginjak ranting pohon tersebut. Ya, baik anak-anak, Bapak tadi sudah menjelaskan mulai dari awal sampai terakhir. Apakah anak-anak kami masih ada semangat? Masih. Berarti sebelum saya mau bertanya, kita dulu harus ada semangat. Ya, tolong kita menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh ya, silakan Eris. Lagu wajib
mengerti? Sudah jelas? Sudah, terima kasih. Tapi sekarang Bapak mau bertanya. Ya. Ya, Bapak mau bertanya karena anak kami tidak ada yang mau bertanya. Dalam penjelasan Bapak tadi sudah jelas, sudah mengerti, maka saya mau akan bertanya. Halo. Tidak dulu sedang menjumlah. Ya, berarti tadi sudah kita mempelajari yaitu tentang teks fabel. Ya, berarti sekarang saya mau bertanya kepada anak-anak, apa pengertian daripada teks fabel? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Teks fabel adalah salah satu jenis teks sastra yang mengisahkan tentang kehidupan hewan atau benda mati yang diberikan sifat dan perawatan manusia. Iya, benar. Apa tujuan utama pada teks fabel itu? Apa tujuannya daripada teks fabel? Ya, silakan. Tujuan utama teks fabel adalah memberikan pesan moral atau pelajaran hidup kepada pembaca melalui kisah yang dihadirkan. Ya, benar. Ya, berarti itulah pengertian dan tujuan utama dalam teks fabel. Berarti masih ada lagi apa? Ya, siapa yang tahu, siapa yang tidak lupa tadi langkah-langkah teks fabel? Ada dibagi tiga bagian. Siapa yang tahu? Silakan. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa struktur teks fabel itu adalah dibagi tiga. Berarti sudah dijelaskan oleh tadi teman Jackson. Keduanya apa? Yang keduanya apa? Yaitu komplikasi. Apa pengertian daripada komplikasi? Ya, silakan. Komplikasi adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Iya, benar. Dan ketiganya apa? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Resolusi adalah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Ya, benar. Ya, berarti itulah langkah-langkah daripada struktur teks fabel. Ya, berarti sekarang karena sudah jelas, sudah mengerti kepada anak-anak kami, sekarang kita masuk pada ruang diskusi. Berarti dibagi kelompok supaya anak-anak kami lebih mudah. Kita bagi tiga kelompok. Sekarang ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berarti nanti sebagian di barisan ini adalah masuk ke kelompok masing-masing. Berarti sekarang kita diskusi membentuk kelompok. Silakan.
Verifikasi. Berarti kelompok ketiganya ambil kelompoknya adalah resolusi. Semangat untuk melaksanakan atau mendiskusikan hasil kelompoknya. Jangan main-main. Nanti Bapak suruh satu persatu untuk menyajikan ke depan kelas. Makanya harus serius. Diskusikan kepada teman, bukan hanya satu orang, tetapi harus diskusi bersama. Ya, pura-pura nulis. Hati-hati ya, jangan nanti kalau
1, kelompok 2, kelompok 3 harus semangat. Jangan nanti dikalahkan kamu oleh kelompok lain.
tinggal 5 menit lagi. Kelompok 1, kelompok 3 usahakan karena kelompok 2-nya sudah selesai. Tinggal nanti kita mempresentasikan setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok 3 sudah siap? Sudah. Tinggal kelompok 1-nya ya. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Nanti kelompok 2, kelompok 3 sudah siap. Tinggal kelompok 1-nya masih belum. Gimana kelompok 1 sudah? Sudah siap? Ya, baik, karena sudah siap hasil diskusi kita, berarti kembali ke tempat kita masing-masing. Sudah? Duduk. Masih ada semangat? Ya, terima kasih. Karena kita sudah membentuk kelompok diskusinya, tentu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempersiapkan hasil diskusinya. Berarti sekarang Bapak mau menyuruh anak-anak kami untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, di mana siapa yang pertama? Berarti kita kasih pada kelompok 2 untuk menyampaikan atau menyajikan hasil diskusinya. Silakan. Komplikasi adalah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Ya, betul. Berarti tepuk tangan buat kelompok 2. Dan kelompok 1
hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2? Ya. Hah? Tidak ada? Ya. Ya, terima kasih. Berarti sekarang kelompok 1. Silakan baca hasil diskusimu pada kelompok 2 dan kelompok 3. Orientasi Olembers adalah bagian permulaan sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan bersama yang diantaranya seperti pengenalan tokoh, pengenalan hari tempat dan pengenalan background, arti teman dan sebagainya. Ya, benar. Kekurangan 2 kelompok 1. Berarti sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Resolusi adalah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Ya, benar. Buat tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah hasil daripada materi kita pada pagi hari ini, yaitu namanya teks fabel. Dan juga tadi Bapak sudah menjelaskan apa pengertian daripada teks fabel itu dan apa langkah-langkah struktur teks fabel. Makanya kita bisa membuat diskusi kelompok karena kita sudah memahami apa isi daripada teks fabel atau teks struktur fabel. Ya. Makanya kepada anak kami harus belajarlah di rumah dengan baik supaya bisa meningkat, bisa bertambah pengetahuanmu. Kalau tidak belajar pasti kamu tidak tahu. Ya? Sudah? Sudah. Iya. Berarti hari ini adalah kita sudah mempelajari yaitu namanya teks fabel. Mungkin minggu depan Bapak mengingatkan kembali supaya anak kami tidak lupa. Sudah? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Masih ada semangat? Masih. Masih ada semangat. Ya, sekarang Bapak tadi kita mengawali dengan doa, berarti kita mengakhiri juga dengan doa. Ya, yang memimpin kita dalam doa siapa? Nah, silakan. Anak kami tadi hasil diskusinya tolong serahkan ke depan.
ya.